Dia bawa kemana-mana untuk dicobai. Ngapain coba iblis ngetes Tuhan? Tapi ya, karena dia mau tahu apakah betul ini dia anak Tuhan. Waduh, ngapain? Kok bisa iblis ngetes Tuhan gitu loh? Iya, karena iblis itu tidak suka sama Yesus. Karena iblis itu ingin dia yang paling di atas daripada Yesus. Makanya ada dalam Alkitab itu dikatakan, karena iblis sudah tidak berhasil mengerjain Yesus, tidak bisa mencobai Yesus, makanya dia bilang, nyala kau iblis. Betul apa tidak? Jadi kalaunya berarti Roh Kudus dengan iblis itu musuhan gitu. Bukan kerjasama. Ini saya ada satu pertanyaan lagi nih ya. Tunggu dulu. Saya mau tanya, saya mau ini. Jangan dulu lari dari sini. Tunggu dulu. Apa tuh? Nah, oke. Kenapa itu iblis dibilang nyala engkau karena dia sudah tidak mampu? Iblis itu ditendang diusir oleh Yesus Kristus kemana? Ini pertanyaan saya masih berkaitan dengan ini, dengan ayat yang ini juga masih ke bawahnya. Oke, tapi tunggu dulu, saya jelaskan ini. Makanya iblis itu diusir ke dalam tubuh babi. Karena pada saat di sini ya dengar dulu, yang lewat di situ hanyalah babi. Makanya, oke, dengar Cup, biar saya kasih tahu, biar saudara-saudara kita yang Muslim di sana pun tahu ya, dan sama-sama Kristen. Makanya tidak ada orang Kristen itu yang bisa digoda oleh iblis. Kenapa ya Cup? Saya akan kasih tahu ya. Jangankan iblis itu berani mau masuk atau mau menggoda orang Kristen, sedangkan iblis itu sendiri kami makan. Waduh. Percaya atau tidak? Iya. Lalu. Dengar, biar kita berbagi tahun. Dengar dulu. Iya, saya dengar dari tadi kok. Justru itu iblis itu tidak berani menggoda orang Kristen. Karena kenapa? Jangankan dia menggoda, dia mau dekat saja dengan orang Kristen, dia tidak berani. Karena apa? Itu diusir oleh Yesus Kristus ke dalam babi, ya. Sedangkan babi itu kami makan, berarti iblis itu kami makan. Bagaimana? Iya. Makanya, oke Cup, dengar. Makanya iblis itu sehingga tinggal di hidung saudara-saudari kita yang Muslim, begitu. Gini salah ente. Bentar, saya tanggapi dulu, saya udah ngerti gitu ya. Sedangkan orang iblis itu tidak berani menyentuh orang Kristen. Karena apa? Kami makan, kami sate, kami bakar dalam bambu. Kami orang Toraja. Oke, baik. Saya tanggapan saya ya. Ya, kalau iblis masuk ke babi, udah tahu di dalam babi itu ada iblis, kalian makan. Ya, daging babi yang kalian makan pindah ke tubuh kalian. Artinya ya Kristen sekarang tubuhnya kerasukan iblis semua. Karena apa? Karena dari iblis yang di babi dimakan oleh kalian, dimakan oleh kau, pindah iblisnya ke tubuh kau. Tapi macam mana pula kau ini? Kenyataannya tidak seperti itu. Berarti kau sekarang kerasukan iblis ini. Amin. Terserah kamu Cuk, terserah kamu. Yang penting intinya saya tidak seperti itu Cuk. Bilang saya kerasukan iblis. Saya katakan demikian karena apa? Itu iblis itu diusir oleh Yesus Kristus ke dalam tubuh babi, sedangkan babi itu kami bakar, kami makan, kami satai. Makanya pindah ke tubuhmu dia. Dia takut. Kau makan sih, kau makan masalahnya. Sudah mati tuh iblis buat kami, makanya cuma lari ke saudara-saudara kita yang Muslim. Kagak ada hubungannya dengan Muslim. Kalau kau makan babinya, maka iblisnya pindah ke tubuh kau. Kami makan itu iblis sudah jadi tai. Sudah jadi tai itu iblis.
Aduh. Nah, Ini Benar. pertanyaan lanjutan nih dari yang tadi nih, boleh ya? oke, dengar dulu. Nih. Dengar, ya. Apa Saya pula? Nah, dengar dulu. Saya mau kasih dalilnya bahwa ya saya dengar bahwa yang berteman dengan iblis itu adalah Ucup dan pengikut-pengikut Ucup. Nah, ini saya akan putarkan. Dengar dulu. Apa tuh? Nah, Kita ini punya teman dari bangsa jin. nah. Apa itu? Ikan atau makan ayam, jangan dimakan sama tulangnya. Dengar dulu ya, dengar. Oh ya. Mas, jangan dimakan sama tulangnya. Kasihkan ke saudara kita bangsa jin. Tulang manusia itu tulang yang sudah dimakan dari ayam atau ikan. Itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi. Itu bangsa jin. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin. Oh udah, oke. 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 Nah, coba. Itu ustadz kalian sendiri yang mengatakan kita punya teman ini adalah bangsa jin. Iya, Lalu bukan kenapa Ucup? bukan iblis di situ dia bilang. Kacau kau ini. Jin dengan iblis sama Beda, jin dengan iblis beda. Wah, banyak yang beda. Sama-sama jahat. Saya juga tahu ya manusia ini mempunyai teman yang namanya itu jin korin. Tahu saya. Kagak usah yang muslim, yang Kristen, yang semua manusia itu ada jin temennya, memang korinnya. Jangan dimakan sama tulangnya. Itu udah tahu semua saya, oke? Udah? Ke saudara kita bangsa jin. Oke? Tulang manusia itu tulang yang sudah dimakan dari Udah. ayam atau ikan. Itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi. Udah, oke? Sabar dulu, Cik. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin. Oke. Lanjut. Iya, itu udah tahu jin dengan iblis beda. Itu permasalahan jin Apanya yang beda? jin korin. Oke, jelaskan. Jadi Jelaskan gini, ke saya. ente bedakan dulu jin dengan iblis. Iblis dengan jin beda. Ya, jin itu yang dimaksud yang oleh Habib tadi itu adalah jin korin. Kagak usah Islam, semua manusia punya jin korin. Kayak gitu maksudnya. Ya, nih saya bertanya ya. Iblis kan dengan Roh Kudus musuhan, dengan Yesus musuhan ya. Oke, ya benar. Saya mau tanya ente nih. Ya, Nih ya, baca dulu ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saya mau tanya, kalau iblis dengan Yesus musuhan, iblis ini cara bawa Yesus ke atas gunung kayak gimana? Apa dijambak atau kayak gimana gitu? Karena kan gak mungkin mereka itu waktu naik ke atas gunung itu berpelukan atau saling rangkul ke atas gunung dengan iblis, gak mungkin. Gimana itu iblis bawa Yesus? Apakah dijambak iblis itu kepala Yesus atau gimana tuh? Enggak. Lah, Di situ kan musuhan. Gimana kalau musuh bawa musuhnya kayak gimana? Pasti dijambaknya itu palanya itu. Oke, di situ kan tidak ada dijelaskan. Di situ kan tidak ada dijelaskan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung itu dengan cara bagaimana, kan tidak ada. Cara kita bawa musuh kayak gimana? Nggak mungkin kita rangkul, nggak mungkin. Tidak. Bisa Nggak mungkin kita berpelukan, nggak mungkin dengan musuh. Wah, Oke, karena Yesus ingin membuktikan kepada iblis bahwa tahta yang lebih tinggi itu dimiliki oleh Yesus. Jadi iya. Yesus itu menurut saja. Saya tanya cara bawa iblisnya kayak gimana, dijambaknya kah kepala Yesus atau diseretnya kah Yesus, diikatnya kah atau kayak gimana, diseret-seret atau apa gitu? Karena mereka musuhan kan kata kau. Oke, Cuk, benar musuhan, makanya Yesus itu selalu dicobai. Tapi kalau misalnya Yusuf bertanya bilang dijambak kata digendong kah mana kita tahu, sedangkan dalam kitab saya sendiri, Bible saya sendiri tidak dijelaskan. Ya bagaimana saya mau jawab? Kan begitu. Waduh. Ya, mungkin saja dia berjalan dua-duanya. Karena apa? Yesus mau membuktikan kepada iblis
bahwa tahta tertinggi itu ada pada Yesus Kristus. Sampainya di atas bukit itu, ya mungkin karena itu kuasa-kuasa Roh Kudus atau apa. Wah, mulai ngarang ente. Loh. Mulai ngarang. Yesus Iya, kagak ada musuh bahwa musuh berpelukan itu nggak ada, paling dijambak atau diseret-seret itu. Itu kan Yusuf sendiri yang jawab. Yusuf sendiri yang jawab. Ya, saya tidak tahu. Kan saya bilang. Nah, di dalam Bible itu tidak ada penjelasannya bahwa Yesus dibawa ke gunung, ke atas gunung itu entah digendong, entah dijambak, entah dipangku. Saya juga tidak tahu menjawab karena apa? Tidak ada dijelaskan dalam Bible. Tapi Ucup sendiri yang jawab bahwa mungkin diseret atau apa ya. Tunjukkan kepada saya kalau memang diseret atau dijambak. Kan begitu. Masalahnya kayak gini. Begini, Cup. Kamu yang bertanya, kamu sendiri yang jawab. Saya heran. Gini masalahnya, kan itu perkiraan saya, makanya ente jelaskan kayak gimana cara bawanya. Jangan dikira-kira. Saya juga bisa. Iya kan, kalau orang bawa musuh kayak gimana? Nggak mungkin dia berpelukan kan? Nggak mungkin. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu di penjelasannya dia caranya bawanya bagaimana. Dia naiknya bagaimana? Ya, saya juga tidak. Kagak mungkin juga musuhnya musuh digendong oleh dia, nggak mungkin. Ya, mana tahu, saya tidak tahu. Iya, bisa jadi kan dijewernya kan nggak tahu juga. Itu kan Ucup sendiri yang jawab. Sedangkan saya bilang saya tidak tahu caranya bagaimana dia bawa naik. Tapi Ucup sendiri yang jawab. Jadi Ucup yang tahu loh. Kenapa bilang salahkan saya? Aduh, heran saya juga ini Ucup ini. Iya, masalahnya gini ya. Selain ayat itu ya masih banyak ya Tuhan kalian itu kerjasama dengan iblis, masih banyak ayat yang lain. Ya coba kerjasamanya. Nih. Salah satu kerjasama kalian dengan iblis nih ya. Nih, 1 Korintus 5 ya. Buka kau ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Oke? Ya, lanjut. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, kan? Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngapain coba kalian dalam nama Tuhan kerjasama diserahkan sama iblis? Hah? Coba baca ulang. Saya tidak kurang paham, kurang melihat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, oke? Ya. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngapain coba diserahkan kepada iblis? Dan orang itu atas dalam nama Yesus, itu kan dia pakai nama Yesus, bukan? Ya iya, ngapain coba diserahkan ke iblis? Ngapain? Ya karena dia memang tidak taat, makanya diserahkan kepada iblis. Iya, kalaunya kagak taat itu tobat sama Tuhan, kok diserahkan ke iblis sih? Ya, karena memang dia orang kacau jahat, kali. Karena memang dia orang jahat, makanya diserahkan kepada iblis. Udah tahu jahat, suruh tobat kepada Tuhan, ngapain diserahkan kepada iblis? Loh, kenapa saya yang mau pusing dengan hal itu? Apa hubungannya dengan iblis? Kerjasama Tuhan kalian dengan iblis gitu? Mau tumbal, begini cuy. Mau tumbal kah, mau bukan kah? Itu urusan mereka. Saya pun tidak paham dengan hal itu. Iya. Makanya itu jadi tumbal kalau diserahkan. Kenapa coba diserahkan kepada iblis? Seharusnya diserahkan kepada Tuhan, kayak ini kepada iblis. Ngaco juga kalian ini. Kan orang yang sudah tidak taat, makanya diserahkan kepada iblis. Dia sama iblis begitu. Orang kagak taat itu disuruh untuk tobat kepada Tuhan, bukan diserahkan kepada iblis. Mungkin karena sudah disuruh bertobat kepada Tuhan atau diserahkan kepada Tuhan, tapi masih tetap melawan, makanya diserahkan kepada iblis begitu, Cup. Makanya erat kali kalian itu kerjasama aja dengan iblis gitu.
Yudas pun dibisiki iblis. Ya, peran iblis ini sangat banyak dalam kekristenan. Kerjasama dengan iblis. Coba kalau Yudas tuh ya dibisiki oleh iblis sehingga terjadi penyalipan, kan kayak gitu. Iya, ini karena apa? Dia itu cemburu kepada Yesus. Begitu saja intinya. Karena Yesus itu dikatakan Yesus adalah Tuhan. Makanya semua itu iblis mempengaruhinya karena ketinggian tahtanya iblis itu tidak mau diambil oleh Yesus, makanya selalu itu digoda oleh iblis itu Yesus. Begitu. Saya mau tanya dulu. Disuruh inilah, disuruh itu. Ya, makanya itu Yesus disalibkan karena iblis. Saya mau tanya dulu, setan dengan iblis sama atau enggak? Ya sama lah, iblis. Oh sama, ya. Iya, setan dengan iblis sama. Oke. Saya pikir beda di Kristen. Iya. Iblis itu sama, ya. Setan dan iblis itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Ya, itu namanya roh jahat. Bukan roh jali gitu ya. Roh jali kali. Bagi iya. Roh jali. Kenapa coba kalian ini suka kali berurusan dengan iblis, diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus? Ayo coba. Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Karena apa? Saya nggak mau diserahkan kepada iblis. Ngapain coba? Biar dalam nama Tuhan. Apa emang saya mau dijadikan tumbal gitu? Dia dijadikan tumbal supaya orang lain yang lainnya itu bisa bertobat gitu loh. Aduh, coba ya jangan berurusan dengan iblis gitu. Udah tahu iblis itu jahat, kalian suka kali berurusan kerjasama dengan iblis itu. Begini Cuk, dengar baik-baik Cuk. Intinya iblis itu tidak akan berani mengganggu orang Kristen, ya. Ya gimana mau ganggu orang Kristen? Masa iblis ganggu iblis? Ya kagak mungkin lah iblis ganggu iblis. Terserah itu pendapat Ucup. Lah kan tadi orang Kristen makan babi, di dalam babi ada iblis, dimakannya lah itu babi, iblisnya pindah ke tubuh Kristen. Jadi orang Kristen itu wajar kagak bisa digoda iblis. Ngapain coba? Karena iblis kagak akan menggoda iblis, kagak akan. Itu pendapat Ucup. Aduh. Kenapa iblis itu tidak bisa menggoda orang Kristen? Karena apa? Iblis itu kami sudah makan jadi Iya makanya ngapain iblis goda iblis coba? Sedangkan buat saudara-saudari kita yang di sana ya, khususnya buat Ucup ya yang selalu wudhu, karena setiap malam itu iblis setan itu ada di hidup Ucup. Betul nggak? Betul kan? Coba ente pikir ya, ente pikir ngapain iblis goda iblis kan gitu? Ya oke, secara pribadi saya terima. Terserah apa Ucup bilang. Ya diterimanya pula. Ya oke. Saya bilang bagi saya pribadi terserah. Itu kan kata Ucup. Itu kan kata Ucup, bukan kata orang lain, bukan kata orang sama-sama saya Kristen. Tidak, itu pengakuan saya sendiri. Oke, saya terima, terserah. Apa Ucup bilang terserah sama saya. Mau bilangin saya iblis dengan iblis terserah. Enggak ada saya tuduh ente iblis, ente sendiri yang ngaku makan iblis. Itu memang saya bilang saya makan iblis sudah jadi tai itu iblis bagi orang Kristen. Betul nggak? Kan saya nggak ada tuduh ente ya, nggak ada. Memang itu saya jelaskan. Makanya orang Kristen itu tidak pernah digoda oleh iblis. Kenapa? Iblis itu kami sudah makan jadi tai. Makanya ngapain iblis goda iblis kan gitu. Nah itu saya bilang, itu pendapat Ucup, dan oke, kalau itu Ucup tujukan kepada saya, oke, saya terima dengan ikhlas, terserah itu pendapat Ucup. Nah, oke. Memang Ucup itu maunya seperti itu, oke, supaya selesai masalah, oke, saya terima, oke. Tapi yang ada dalilnya itu
ya bahwa iblis itu ada di lubang orang Muslim, kan begitu. Ini dengar lagunya. Ada setan di hidungmu, Cup. Ada setan. Pelanggaran ente bang, pelanggaran Ya, tuh, iya. pelanggaran Ya, tuh, oke. kan kena kan. Pelanggaran.